Paranormal geleng-geleng saat tahu ada seseorang yang overthinking parah karena energi kamu. Halo semuanya, apa kabar untuk hari ini teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Kita akan cek di sini yang membuat mereka overthinking parah karena kamu. Nah, teman-teman, ini saking kuatnya pancaran energi kamu. Paranormal pun sampai geleng-geleng kepala ya. Saat mereka di sini melihat, saat mereka tahu ada satu atau beberapa orang yang benar-benar ini overthinking parah. Bahkan ada di sini yang sampai nggak bisa tidur karena terus-terusan memikirkan kamu. Jadi di sini kita akan coba cek kenapa energi kamu bisa sekuat itu. Apa yang sebenarnya terpancar dari kamu? Dan kenapa orang-orang seperti ada di sini juga yang kena mental? Hanya karena aura kamu yang begitu bersinar. Oke, namun harap diingat teman-teman, seperti biasa. Ini general reading, pembacaan kartu, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan cocok. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa, jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Oke. Untuk kartu pertama, Five of Cups. Ini tentang penyesalan, tentang kehilangan, tentang seseorang yang terlalu fokus pada apa yang sudah jatuh sampai lupa di sini ada dua gelas yang masih berdiri tegak. Jadi terbacanya, ada seseorang atau beberapa orang ini kayak merasa kehilangan kamu. Meskipun kamu sebenarnya nggak melakukan apa-apa gitu ya teman-teman. Atau bisa jadi, kamu cuma menarik diri nih. Bisa jadi kamu ya energinya yang berubah jadi lebih tenang. Atau bisa jadi, kamu nggak lagi mengejar dia, nggak lagi mengejar mereka. Dan itu bikin dianya panik. Paranormal melihat orang ini sering melamun di malam hari loh. Dia kayak terus-terusan gitu ya. Ini lagi menatap HP-nya, tapi nggak berani menyapa kamu. Terus-terusan di sini melihat sosial media kamu, tapi nggak berani untuk menegur kamu gitu. Kirim chat ke kamu. Nah di sini teman-teman, dia fokus banget sama apa yang sudah hilang. Sampai dia nggak sadar kalau sebenarnya kamu itu sudah pergi jauh. Kamu sudah melangkah jauh. Nah, dari rasa sedih ini mulai berubah jadi kekaguman saat dia melihat siapa kamu sekarang. Ya, karena begitu dia melihat kamu lagi, dia di sini kayak menemukan sosok Queen of Wands. Energi Queen of Wands itu kan sosok yang penuh dengan percaya diri, hangat, punya aura yang kuat. Dia nggak perlu teriak sana-sini, caper sana-sini untuk diperhatikan gitu ya. Dia nggak perlu ngemis-ngemis supaya dihargai, bukan gitu. Nah, ini adalah energi kamu teman-teman. Terbacanya, kamu sekarang tampil begitu bersinar, begitu berani, punya daya tarik yang mempesona. Kamu bukan lagi orang yang bisa diremehkan. Sehingga energi ini bikin mereka ini semakin overthinking. Bahkan ada yang merasa insecure, ada yang merasa gelisah. Ya, orang ini kayak mikir, kok bisa ya kamu sebercahaya itu auranya tanpa aku? Kok bisa ya kamu sebahagia itu tanpa aku? Nah, di sini kamu jadi pusat perhatian. Dan itu bikin orang ini kayak jadi merasa kecil. The Star teman-teman, ini bukan cuma artinya ada sebuah harapan, tapi ini bisa juga artinya tentang
energi yang murni, energi yang bersih, vibrasi yang tinggi gitu ya. Jadi kamu yang terbacanya mungkin pernah merasa terlalu sensitif akan sesuatu hal, kamu yang terlalu peduli ke semua orang, terlalu mudah memahami orang lain, tapi justru itu yang bikin energi kamu beda. Aku melihat paranormal di sini geleng-geleng karena melihat aura kamu yang begitu terang, begitu bersinar nih. Dan orang yang belum sembuh dari luka mereka sendiri, ini akan merasa silau. Ya, dan di mata orang-orang yang memperhatikan kamu, kamu itu seperti harapan yang sulit untuk digapai, teman-teman. Bagi mereka di sini yang sangat terobsesi sama kamu itu ibarat bintang. Bintang yang cuma bisa dipandang dari jauh, tapi nggak bisa disentuh, nggak bisa digapai. Ada di sini entah siapa ingin mendekat, tapi silau dengan kedamaian yang kamu pancarkan, yang kamu punya. Makanya di sini entah siapa ya, overthinking banget. Dia kayak mikir, wah si A itu terlalu baik ya, si A itu terlalu tulus ya. Ini misalnya nama kamu si A. Si A itu terlalu jujur ya. Aku takut lah kalau suatu waktu aku nggak sengaja bikin dia menangis. Apalah aku yang biasa-biasa aja, sedangkan energi dia sudah sangat luar biasa. Ya, padahal di sini kan kamu cuma jadi dirimu sendiri ya, teman-teman. Tapi ada aja di sini orang yang kayak merasa insecure, merasa minder dengan energi kamu. Nih, aku ngerasa kemungkinan besar mereka mengamati kamu diam-diam. Energinya jelas banget, teman-teman. Ada seseorang yang sering banget di sini ngecek media sosialnya kamu, memperhatikan kamu, melihat-lihat fotomu, videomu, ya, mengamati gerak-gerik kamu. Mungkin sering juga di sini melihat story kamu. Atau bisa jadi nanya tentang kamu ke orang-orang yang kamu kenal dan dia juga kenal gitu. Karena apa? Dia pengen tahu kamu lagi di mana, kamu sama siapa, kamu lagi ngerjain apa. Ya pokoknya dia itu pengen tahu banget tentang kamu. Dia itu kayak mencari celah, mencari informasi. Tapi terbacanya semakin dia mencari tahu, dia semakin pusing sendiri. Karena kamu di sini tampak begitu misterius, ya. Walaupun kamu aktif nih, misalnya di media sosial, kamu itu ya tampak sangat misterius. Dan paranormal melihat ini seperti seseorang, ya dia ini, yang pikirannya nggak pernah berhenti mutar setiap kali nama kamu tuh muncul. Dia selalu keinget gitu nama kamu. Dia selalu keinget dirimu, teman-teman. Nah, saking seringnya dia memikirkan kamu, 10 of Wands, ini puncak overthinkingnya dia, teman-teman. Kepalanya di sini berasa berat banget. Jadi paranormal melihat orang ini kayak memikul beban mental yang dia buat sendiri gitu. Ya, dia merasa tertekan karena bayang-bayangan kamu gak mau pergi dari pikirannya. Di satu sisi, dia merasa lelah mencintai kamu. Di satu sisi, dia merasa lelah mengagumi kamu dalam diam. Tapi dia gak tahu cara memberhentikannya itu kayak gimana gitu. Karena sosoknya kamu tuh kayak terus-terus gitu ya, muter di pikirannya dia. Oke, kita lihat lagi. Apa yang membuat energi kamu sekuat itu, sehingga dia atau mereka sangat overthinking parah karena energi kamu. Nah, terbacanya teman-teman, meskipun dia overthinking, tapi dia tetap tertarik sama energi kamu. Ya, aku melihat di sini seseorang ingin mendekat, tapi takut gitu. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kamu, ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu, ingin menyapa kamu secara langsung, atau pas ketemu di mana gitu ya, ingin dia tegur, atau pingin di sini menyapa kamu di sosial media, tapi pikirannya sendiri yang menghambat itu gitu loh. Atau interpretasi lain, sebenarnya ada keinginan besar dari seseorang untuk mengirim pesan, untuk di sini kayak ngasih tanda
bahwa orang ini sangat antusias banget nih ke kamu, ingin memulai komunikasi sama kamu gitu. Tapi setiap kali dia mau ngetik ya, ini kayak dia megang handphone nih, dia udah ketik, tapi dihapus lagi. Dia kayak mau nanya, tapi antar dulu deh, dihapus lagi. Dia takut energinya nggak selevel lagi sama kamu gitu. Karena kan energi kamu di sini sudah berbeda ya teman-teman. Queen of Wands, Judgment, ya. Ini kan tentang kebangkitan, tentang panggilan jiwa, ya. Atau juga ini bisa tentang konsekuensi, tabur tuai. Jadi paranormal melihat bahwa kehadiran kamu memicu awakening-nya seseorang, kebangkitan spiritualnya seseorang. Sehingga di sini ada orang yang mulai sadar kalau apa yang mereka alami sekarang, yang dia alami sekarang, entah itu kegelisahan, overthinkingnya, ini hasil dari cara mereka memperlakukan kamu dahulu, ya. Memperlakukan kamu dulunya tuh gimana gitu. Jadi ada semacam, ini kayak karma instan teman-teman, dimana dia dipaksa untuk melihat betapa berharganya kamu saat kamu sudah nggak ada lagi di jangkauan mereka, di jangkauan dia gitu. Saat kamu sudah nggak ada lagi di sisi dia, di dekat dia. Oke, kita lihat lagi. Nah, Six of Swords ini menunjukkan adanya perpindahan, adanya perubahan ke arah yang lebih tenang gitu ya, untuk mencari ketenangan. Aku melihat ada seseorang yang sebenarnya ingin berubah, ingin jadi lebih dewasa, ingin meninggalkan kebiasaan buruknya. Kamu memilih di sini untuk meninggalkan konflik dan drama, teman-teman. Ya, jadi di sini kamu adalah pemicunya, yang dimana orang-orang overthinking bukan cuma takut kehilangan, tapi karena mereka sadar mereka harus mengupgrade diri kalau mau sejajar dengan kamu, kalau mau sefrekuensi dengan kamu gitu. Oke. Nah, ini energi kamu yang gak main-main. Kamu tipe yang kalau punya hubungan itu ingin saling kerjasama, ingin di sini bertumbuh bareng-bareng gitu ya, ingin membangun sesuatu bareng-bareng. Kamu yang terbacanya, energi kamu sekarang sangat fokus sibuk kerja, fokus sibuk berkarya, fokus cari cuan, atau di sini fokus untuk membangun kolaborasi bersama dengan orang lain ya. Jadi energi produktif kamu inilah yang bikin paranormal nih geleng-geleng. Artinya orang lain, dia, mereka ini sibuk mikirin kamu, bahkan ada yang sampai stres. Tapi kamunya malah sibuk cari cuan, malah sibuk untuk berkarya. Gitu. Dan hasilnya di sini. Nine of Cups. Kamu sampai di titik ini. Dan inilah yang bikin mereka gelisah parah, teman-teman. Yang bikin dia ini overthinking banget. Kamu cukup dengan dirimu sendiri. Kamu sudah cukup bahagia dengan hidupmu. Kamu sudah cukup stabil. Kamu bahagia meskipun sendiri gitu ya. Kamu puas dengan kehidupan kamu saat ini. Senyuman kamu yang tulus itu yang paling bikin orang ini jadinya kayak diam ya. Dan ada bahkan di sini yang merasa jadi kayak kena mental gitu loh, melihat perubahan kamu. Tuh. The Empress. Terbacanya, aura kamu penuh dengan daya tarik. Ini bagus banget ya. Aura kamu berkelas. Kamu dinilai sebagai sosok yang nurturing, dewasa. Jadi siapapun yang melihat kamu akan merasa kamu adalah sosok yang idaman gitu. Energi Empress itu kan sangat protektif ya teman-teman. Kamu hanya mengizinkan hal-hal yang berkualitas masuk ke dalam hidup kamu. Kamu mengizinkan orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu masuk ke dalam hidup kamu.
Inilah alasan kenapa mereka yang punya niat kurang baik jadi semakin terintimidasi. Nah, aku melihat di sini untuk kartu Four of Wands. Aku nggak tahu ini siapa, tapi sepertinya ada seseorang, mungkin dari masa lalu kamu ya. Ini bahkan sampai overthinking parah teman-teman. Karena for some of you, ini kan sudah ada yang punya pasangan. Dia overthinking parah karena melihat kamu sekarang sudah bahagia dengan pasangan kamu, ya. Sudah bahagia dengan orang lain. Makanya tadi di kartu Queen of Wands, ya, aku sudah jelaskan bahwa ada seseorang di sini yang bertanya-tanya, kok bisa ya kamu sebahagia itu tanpa aku? Kok bisa ya sekarang kamu itu sebercahaya itu auranya tanpa aku? Ya, perubahan kamu yang sekarang itu benar-benar membuat orang ini sangat overthinking parah. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini bagus banget loh. Kartu selanjutnya, kartu The Wheel. The Wheel di sini artinya bahwa keberuntungan lagi berpihak sama kamu. Nasibmu sedang naik, teman-teman. Energimu lagi terang, energimu lagi bersinar. Semua urusan kamu ini kayak lagi dipermudah sama semesta. Kamu sedang disiapkan untuk menerima hal besar, kesuksesan besar, kelimpahan besar, kebahagiaan yang besar, dan orang yang melihat itu akan merasa tertinggal. Apalagi ini, entah siapa yang dulu pernah meremehkan kamu. Sekarang melihat kamu itu, ya ini hidupnya ya, sudah di atas, derajat kamu sudah di atas. Dan perubahan nasib kamu yang drastis ini bikin paranormal terheran-heran. Karena perubahan energi kamu itu cepet banget gitu geraknya. Dan meskipun banyak yang mau mendekat ke kamu itu kayak biasa aja ya. Contoh nih, ada yang datang, ya, ini kayak membawa gelas ke kamu, membawa cinta buat kamu, atau membawa sesuatu untuk kamu. Tapi kamu cuma kayak, ntar dulu deh aku pikir-pikir ya, gitu. Karena apa? Kamu sudah lebih selektif, teman-teman. Makanya sebenarnya, di balik semua overthinking mereka, ada ketakutan yang ini orang-orang rasa kayak takut ditolak sama kamu gitu loh. Lagi mendekat, takut kamunya nggak tertarik, atau takut kamu di sini sudah punya pilihan lain, itu tadi. Jadi orang-orang tuh kayak ragu-ragu untuk mendekat ke kamu. Karena mereka tahu mungkin kamu sudah sangat selektif sekarang energinya. Dan di sini terbacanya. Akhirnya kamu menghadapi semua overthinking orang itu dengan logika yang sangat tajam. Artinya kamu di sini nggak mudah baper lagi. Kalaupun ada orang yang overthinking, ya itu urusan mereka gitu. Kamu nggak mudah terbawa perasaan lagi. Kamu tahu siapa yang tulus dan siapa yang cuma penasaran sama kamu. Kamu bukan orang yang gampang dimanipulasi lagi. Ya, kamu bisa lembut, tapi kamu juga bisa tegas gitu. Kamu bisa hangat, tapi kamu tahu kapan harus bersikap dingin. Dan aura ini yang bikin orang sadar, teman-teman. Kalau mau masuk ke hidup kamu ya harus jelas gitu. Harus jujur, harus dewasa. Bukan yang sedikit-sedikit drama, bukan ya. Dan disinilah paranormal geleng-geleng melihat aura kamu itu langka banget. Dan orang yang belum siap, ini akan sangat overthinking parah. Oke, jadi teman-teman, energi kamu saat ini memang sangat mahal, ya. Paranormal melihat orang-orang di luar sana kesulitan nih mengimbangi energi kamu, mengimbangi getaran kamu. Mereka overthinking karena dia melihat kamu di sini sudah jadi versi terbaik dari dirimu, sementara dianya masih terjebak di pola lamanya, ya, masih terjebak dengan kebiasaan buruknya. So, tetaplah bersinar.
karena cahaya kamu memang sekuat itu, sampai bisa menggetarkan batin orang lain. Tanpa kamu perlu melakukan apa-apa, tanpa kamu berusaha keras yang gimana-gimana gitu. Oke, baik teman-teman, pembacaan ini mungkin sudah terjadi, sedang terjadi, atau nanti akan terjadi. Sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau belum cocok, jangan dipaksakan cocok. Kalau belum sesuai dengan harapan kamu, mohon maaf. Cukup ambil yang positifnya dan lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Untuk zodiak terkait readingan ini, ada Sagittarius Capricorn, Pisces, Scorpio Taurus, Aquarius Leo, Virgo, dan Gemini. Kita akan cek sekarang untuk inisial namanya terkait readingan ini. G, A, K, H, Y, L, I, N, B, W, P, O, Z, S, V, C, F, T, dan X. Oke, baik teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita, dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!